Hari ini pernikahan Revan dan Laras. Namun di balik pernikahan ini, semua karena perintis dan pewaris. Dan banyak fakta yang mengejutkan di balik semua itu. Aku tetap milikmu, Aldi, bukan Revan. Kamu sadar nggak kamu baru aja saja jadi istri adikku? Aku sadar. Tapi kamu tahu kan tujuan aku menikah bukan karena cinta. Karena warisan itu, Perusahaan itu, peninggalan kakek Revan, hanya bisa diwariskan kalau dia menikah. Aku bantu dia menikah, dan setelah semuanya atas namanya, aku bisa pelan-pelan minta agar semuanya dialihkan ke aku. Lalu aku kasih ke kamu. kamu yakin dia akan menyerahkan semuanya semudah itu? Dia cinta mati sama aku. Apapun yang aku minta dia pasti turuti. Kamu jahat, Laras. Yang penting sekarang kita dapatkan apa yang kita mau. Tak jauh dari situ, di balik dinding kaca, Revan berdiri mematung. Wajahnya tegang, mata kosong. Ia mendengar semuanya. Jadi itu yang mereka rencanakan. Setelah acara keluarga selesai, Laras menghampiri Revan di pelataran gedung. Mas Revan, mobil Aldi mogok. Aku pulang sama dia ya. Revan menyerahkan kunci tanpa sepatah kata pun. Aldi muncul dari belakang. Makasih ya, Van. Kamu memang adik yang baik. Revan menatapnya datar. Laras menggandeng tangan Aldi dan pergi begitu saja. Dia nggak akan marah? Kalau dia marah, tinggal gugat cerai. Gampang kan? Aldi tertawa. Kamu benar-benar nggak punya hati. Beberapa hari setelah kejadian itu, Oma, aku mau pisah dari Laras, Oma. Baru beberapa hari menikah, Van. Kamu serius? Aku dengar sendiri pernikahan ini cuma untuk warisan, Oma. Bahkan dia masih mencintai Aldi. Tapi syarat dari wasiat kakekmu, Apa itu, Oma? warisan hanya akan diberikan penuh jika kamu mempertahankan pernikahan setidaknya 2 tahun tanpa skandal. Jadi kalau aku pisah, semua akan dibekukan? Iya, Revan. Berarti aku harus mencari pasangan baru yang tulus ya, Oma. Ya, begitulah, Revan. Yang bisa diajak kerja sama, menjaga nama baik selama 2 tahun. Nenek punya kenalan, dan anaknya baik. Nenek yakin kamu akan cocok sama dia. Baik, Oma. Aku akan menemuinya. Halo. Iya, Kak. Ada kabar baik, Nani. Revan akan berpisah dengan Laras. Secepat itu, Kak, aku pikir rencana kita akan gagal. Begitu mereka menikah. Oke, Kak. Kakak tenang saja. Semua akan berjalan seperti yang kita mau. Siti, saya bawa kabar baik untuk kamu. Revan akan berpisah dengan Laras. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Ya, tentu saja, Bu. Bagus, saya harap rencana kali ini berhasil. Rahma, kamu harus segera jadi istri Revan. Ibu harap secepatnya selesaikan perpisahan kamu dengan Farid. Tapi Bu, aku tidak mengenal Revan. Dan aku mencintai Farid, Bu. Tidak ada pilihan lain, Rahma. Ini kesempatan untuk mengambil hak kita lagi. Rahma hanya diam, tak tahu harus berbuat apa karena tekanan keluarganya dan permintaan ibunya yang harus dia laksanakan tanpa tapi. Tapi kenapa harus kamu, Rahma? Ini sama saja mempermainkan pernikahan. Nikahan kita. Semuanya karena ibu, Mas. Dan aku adalah cucu kandung dari keluarga itu. Aku mohon kamu sabar ya. Begitu semuanya selesai, aku pasti kembali pada kamu, Mas. Farid hanya bisa diam, tak mampu mencarikan solusi dari semua kerumitan ini, apalah daya dia yang hanya orang biasa dan tidak punya harta, yang ia punya hanya cinta untuk istrinya Rahma. Besok, surat perpisahan kita akan aku kirim ke sini, Mas. Begitu semua selesai, aku janji akan kembali. Kamu tahu kan, Rahma, jangan main-main dengan urusan ini. Atau Farid dan keluarganya yang akan menerima akibatnya. Cerai? Apa-apaan ini? Gak mungkin Devan seberani ini menceraikan aku. Devan, apa-apaan ini? Apa maksud kamu mengirim surat dari pengadilan? Sampai ketemu di pengadilan ya, Laras. Devan, apa maksud kamu? Kamu gak bisa lakukan ini, Van. Kamu bisa jelaskan semuanya nanti di pengadilan, sampai ketemu Laras. Ini gak mungkin.
Gak mungkin Devan nekat nyerahin aku. 3 minggu kemudian, Revan menemui seorang wanita bernama Rahma. Wajahnya tampak tenang. Rahma, terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Saya dengar dari ibu Anda sedang butuh istri ya? Ya, saya butuh istri untuk mempertahankan posisi saya di perusahaan milik keluarga. Semacam kawin kontrak? Ya, tapi kalau kamu tidak nyaman, saya tidak akan memaksa. Saya sedang proses cerai. Suami saya kasar, posesif, ya begitulah. Jadi, pernikahan kontrak bukan sesuatu yang asing bagi saya sekarang. Saya perlu orang yang bisa saya hormati dan mau hidup berdampingan. Kita coba dulu, tapi aku nggak janji bisa jatuh cinta. Saya juga nggak minta itu. Saya cuma minta kejujuran. Setelah proses perceraian dengan Laras selesai, Revan dan Rahma menikah. Sederhana, hanya di taman belakang rumah Oma, tanpa pesta besar. Hanya doa dan harapan. Laras datang diam-diam. Dia benar-benar menikah lagi? Gumamnya sambil melihat dari kejauhan. Aldi berdiri di sebelahnya. Seharusnya kamu bahagia kan? Revan udah lepas dari kamu. Laras menoleh tajam. Kamu juga bagian dari rencana ini, Al. Aldi mendengus. Aku kira kamu nikah buat bantu aku, tapi ternyata kamu cuma nikah buat diri kamu sendiri. Kamu marah. Suara Laras lirih. Enggak, aku cuma kecewa. Aldi pergi, meninggalkan Laras yang menatap kosong ke arah pelaminan. Sederhana di bawah langit senja. 2 bulan pernikahan, Revan dan Rahma perlahan mulai terbuka satu sama lain. Kenapa kamu dulu cinta mati sama Laras? Tanya Rahma saat mereka makan malam. Revan termenung. Dia datang saat aku kesepian. Aku pikir dia butuh aku. Sekarang aku sadar, aku yang butuh diselamatkan dari dia. Rahma tersenyum tipis. Kamu tidak sedang berusaha mencintaiku, kan? Revan menatapnya. Belum, tapi aku tidak menutup hati.